Saudara, salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang jadi fokus dalam 100 hari pertama kerja kabinet adalah makan bergizi gratis. Kita lihat datanya, hingga saat ini pemerintah telah mengalokasikan dana 71 triliun rupiah untuk melaksanakan program makan bergizi gratis. Anggaran tersebut masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun 2025. Seiring percepatan MBG, pemerintah pun menimbang kebutuhan tambahan anggaran sebesar 100 triliun rupiah. Namun keputusan mengenai tambahan anggaran itu masih menunggu ketuk palu pemerintah. Target total penerima makan bergizi gratis adalah 82,9 juta penerima manfaat. Penerima manfaat program makanan bergizi gratis mencakup berbagai kalangan yang terdiri dari anak-anak, ibu hamil, dan menyusui. Presiden Prabowo Subianto menginginkan seluruh penerima manfaat bisa segera mendapatkan makan bergizi gratis. Di bulan Januari hingga April 2025, pemerintah menargetkan 3 juta penerima manfaat program makan bergizi gratis. Jumlah ini bertambah menjadi 6 juta pada periode April hingga Agustus 2025. Di bulan September menjadi 15 juta orang. Dan di akhir 2025, seluruh penerima manfaat bisa mendapatkan makan bergizi gratis. Kita lihat lagi, Litbang Kompas merilis hasil survei 100 hari kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Salah satunya kepuasan publik terhadap program makan bergizi gratis. Survei Litbang Kompas ini berlangsung 4 hingga 10 Januari 2025 yang sepenuhnya dibiayai Harian Kompas dalam program bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. Sebanyak 78,1% responden puas, 13,4% tidak puas, dan sisanya tidak tahu. Langsung lanjut saudara, sementara untuk program Astacita dan program 100 hari, makan bergizi dan susu gratis di sekolah dan pesantren menunjukkan 66,8% responden merasa puas dengan program makan bergizi gratis. Namun sebanyak 23,2% responden tidak puas. Memasuki 100 hari masa pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto menargetkan program makanan bergizi gratis bisa dirasakan seluruh penerima di akhir tahun 2025. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pun bilang 5 triliun rupiah dari anggaran pendapatan dan belanja daerah telah dialokasikan untuk program makan bergizi gratis. Pemerintahan Prabowo Subianto tancap gas menjalankan program makan bergizi gratis. Presiden Prabowo menargetkan seluruh anak Indonesia akan mendapatkan makan bergizi gratis pada akhir tahun 2025. Hingga saat ini sudah lebih dari 650.000 anak mendapat makan bergizi gratis. Bulan April sampai Agustus 2025 akan menuju 6 juta anak. September kita harapkan 15 juta anak, dan akhir 2025 target kita adalah semua anak-anak Indonesia bisa dapat makanan bergizi. Seluruh kementerian lembaga ikut mengamankan dan menyukseskan program ini. Kepala Badan Gizi Nasional pun bilang, Presiden Prabowo bertanya kemungkinan jumlah tambahan anggaran yang dibutuhkan untuk MBG. Hitungan sementara kebutuhan tambahan anggaran MBG sebesar 100 triliun rupiah. Jika pasti, keputusan mengenai tambahan anggaran itu akan diumumkan langsung oleh Presiden. Kenapa Pak Presiden gelisah? Karena banyak anak yang belum mendapatkan. Itu artinya beliau sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini sehingga di akhir 2025 82,9 juta itu bisa segera mendapatkan manfaat. Itu artinya pasti beliau sedang memikirkan tambahan anggaran. Kalau dari hitungan Badan Gizi, kalau tambahan itu terjadi di September, sebetulnya 100 triliun sudah cukup untuk memberi makan 82,9 juta.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pun bilang 5 triliun rupiah dari anggaran pendapatan dan belanja daerah telah dialokasikan untuk program makan bergizi gratis. Dari total tersebut, kontribusi kabupaten dan kota mencapai 2,3 triliun rupiah, sisanya berasal dari APBD provinsi dengan pendapatan asli daerah yang kuat. Kalau ditambah APBD provinsi, yang PAD-PAD-nya kuat, itu bisa lebih kurang hampir 5 triliun. Jadi lebih kurang bisa membangun 4.000 satuan pelayanan di sekolah-sekolah. Saat ini anggaran program MBG dari APBN disepakati 71 triliun rupiah pada 2025 untuk 15 hingga 17,5 juta penerima. Makan bergizi gratis jadi salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo Gibran yang dimulai sejak awal Januari. Tim Liputan Kompas TV. Kita akan membahas capaian dan tantangan program makan bergizi gratis bersama Adita Irawati, juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Prof. Ali Komsan, Guru Besar Departemen Gizi Masyarakat IPB. Selamat sore Mbak Adita, selamat sore Prof. Ali. Selamat sore. Selamat sore, Mbak Yona. Terima kasih telah bergabung di Kompas Petang. Saya ke Mbak Adita dulu. Mbak Adita, 100 hari Prabowo Gibran telah melaksanakan sejumlah program, salah satunya MBG. Sejauh ini evaluasinya seperti apa? Baik, makan bergizi gratis ini seperti tadi sudah disampaikan adalah program hasil terbaik cepat nomor 1 ya, dari program Pak Prabowo dan Pak Gibran. Ini sudah dimulai sejak 6 Januari 2025, jadi kalau kita lihat besok itu akan jatuh minggu ketiga ya pelaksanaannya. Kami turun langsung, Ilona, ke lapangan ya, ke sekolah-sekolah penerima manfaat, lebih dari 20 sekolah. Kami melihat bahwa antusiasme masyarakat, dalam hal ini penerima manfaat ya, para pelajar, kemudian juga ibu-ibu hamil dan menyusui itu luar biasa. Juga pihak dari sekolah maupun masyarakat pada umumnya. Ini terbukti dari berbagai kesan yang mereka berikan. Jadi setiap hari itu ada saja ya pesan dan kesan yang disampaikan oleh para pelajar ini kepada SPPG atau Dapur MBG, menyatakan tentang apa yang mereka rasakan, apa yang mereka inginkan dan sebagainya. Lalu yang kedua, kalau kita lihat ini juga dari hari ke hari kami melihat ada perbaikan ya terkait dengan tentunya menu dan juga jam distribusi maupun juga proses pengolahannya itu sendiri. Jadi setiap hari selalu dilakukan evaluasi untuk perbaikan di hari selanjutnya. Selanjutnya juga ada beberapa hal yang mungkin masih perlu menjadi perhatian terkait dengan penerapan SOP ya. SOP ini sebenarnya sudah sangat baik diterbitkan oleh Badan Gizi Nasional, akan tetapi memang perlu dilakukan terus pengawasan yang lebih intensif untuk mencegah terjadinya hal-hal yang kita tidak harapkan. Lalu juga yang keempat adalah terkait dengan infrastruktur itu sendiri ya, bahwa Badan Gizi Nasional juga sekarang sedang mengupayakan penambahan titik SPPG atau dapur makan bergizi gratis yang ini tentu perlu partisipasi dari semua pihak. Dan secara umum programnya berjalan dengan baik ya, ada beberapa hal yang memang perlu diperbaiki, tetapi dari pihak Badan Gizi Nasional nanti bulan Februari rencananya akan melaksanakan semacam meminta masukan dari para penerima manfaat. Prof. Dadan sebagai Kepala Badan Gizi Nasional juga sudah menyampaikan nantinya akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan untuk meminta feedback kepada penerima manfaat maupun juga kepada stakeholders, sekolah, kemudian juga mungkin beberapa pemerintah daerah dan lain-lain. Jadi demikian Ilona, secara umum berjalan dengan baik. Prof. Ali, kita mau masuk ke minggu ketiga pelaksanaan MBG. Dari yang Anda amati terkait dengan standar gizi, apakah sudah sesuai atau ada yang perlu dievaluasi juga? Karena sekarang pemerintah juga masih terus akan melakukan evaluasi. Ya, saya melihat bahwa banyak kebahagiaan yang tercermin dari wajah anak-anak kita yang menerima makan bergizi gratis. Karena itu sesuatu yang kemudian mereka sangat harapkan setiap harinya. Dan ini diharapkan nanti meningkatkan kehadiran anak-anak di sekolah. Dari aspek gizi, saya sudah bisa melihat bahwa 4 sehat terpenuhi, nasi, sayur, lauk, dan buah. Buah-buahnya juga yang disajikan kebanyakan adalah buah berkulit yang itu akan menghindarkan diri dari aspek ketidakamanan pangan. Ada yang disajikan pisang, jeruk, ya, sebagian menyajikan salak. Jadi saya kira ini hal yang sudah diantisipasi oleh pemerintah, dalam hal ini Badan Gizi Nasional. Nah, kemudian tentu saja yang perlu kita perhatikan adalah
sejauh mana Badan Gizi Nasional nanti mencermati adanya food waste yang terjadi ketika makanan-makanan ini selesai dikonsumsi oleh anak-anak. Jadi setelah 3 minggu ini harusnya sudah ada evaluasi terkait dengan food waste, karena ada mungkin makanan-makanan yang dalam siklus 10 hari menu itu tidak disukai anak-anak dan cenderung disisakan. Dan ini harus menjadi pembelajaran sehingga pada tahap selanjutnya menu yang memang tidak disukai itu harus diganti dengan menu lain yang bisa diharapkan. Dan kalau kita lihat, memang untuk protein hewani yang disajikan kebanyakan adalah daging ayam dan telur ya. Tetapi daging ayam dan telur pun itu sebenarnya bisa dimasak dengan beragam masakan, sehingga anak-anak tidak merasa bosan meskipun lebih sering ketemu dengan 2 jenis tadi ya. Tentu saja kita bisa berpikir tentang ikan di beberapa wilayah timur yang tentu akan lebih disukai daripada makanan-makanan yang tidak berkonotasi ikan. Ya, bicara soal alternatif pemenuhan komposisi gizi, Prof. Ali, melalui keterangan tertulis kepada Kompas TV, Kepala Badan Gizi Dadan Hindayana bilang, saya memberi contoh, jika masyarakat sudah terbiasa, maka salah satu proteinnya bisa dari serangga, yang sudah biasa sebagian daerah Gunung Kidul dengan belalang, sebagian Papua dengan ulat sagu, snack jangkrik sekarang sudah dijual komersial, ujar Kepala Badan Gizi Nasional. Saya ke Mbak Adita. Mbak Adita, bagaimana nanti penerapannya terkait dengan serangga sebagai alternatif pemenuhan gizi? Ya, sekali lagi seperti yang juga sudah disampaikan Prof. Dadan ya, ini kan alternatif ya, alternatif. Jika memang di daerah tersebut ini sudah terbiasa mengkonsumsi bahan itu atau makanan itu ya. Jadi ini alternatif protein sebenarnya. Mungkin nanti Prof. Ali juga bisa menjelaskan. Di beberapa tempat memang itu sudah biasa dikonsumsi ya, baik untuk lauk maupun untuk camilan atau snack ya. Nah, tetapi kemudian kalau kemudian suatu daerah ini memang masih punya banyak opsi yang lain dan tidak terbiasa atau tidak umum gitu ya mengkonsumsi itu, ya tentu akan menggunakan bahan yang lain. Jadi sekali lagi ini opsi, dan sebenarnya kaitannya dengan kearifan lokal, Ilona ya. Karena tiap Opsi daerah, dan rencananya akan dilaksanakan kapan, Mbak Adita? ya ini nanti tentu akan dikaji kembali ya oleh pihak Badan Gizi Nasional. Sekali lagi ini alternatif saja gitu, bukan kemudian mandatori atau harus atau kemudian pasti akan dilakukan. Ini kan pilihan ya, kalau memang di daerah tersebut memungkinkan dan sudah biasa. Jadi sekali lagi mungkin ini mohon masyarakat juga memahami, ini kan Prof. Dadan menyampaikan sebagai satu alternatif yang terkait dengan kearifan lokal di beberapa daerah yang memang sudah terbiasa mengkonsumsi itu. Gitu. Oke, Prof. Ali, sekalian mengedukasi masyarakat bagaimana supaya tidak ada salah kaprah begitu. Kecukupan gizi dari serangga seperti apa? Apakah cukup untuk anak-anak? Ya, saya melihat bahwa serangga itu adalah sumber protein yang baik, sebagian merupakan sumber lemak yang baik. Tetapi tentu saja sebagai alternatif kita utamakan dululah makanan yang konvensional. Konvensional itu kita punya daging ayam, punya telur puyuh. Bahkan negara Indonesia ini 2/3 adalah wilayah bahari, di mana kita harus memanfaatkan ikan semaksimal mungkin. Sehingga saya kira ini menjadi potensi yang harus digarap dulu daripada kita menggarap laron ya, kemudian ulat sagu, belalang goreng dan sebagainya. Yang kita juga belum tahu ini produksinya seberapa banyak di wilayah-wilayah tertentu. Kalau itu menjadi makanan eksotis, misalnya belalang goreng di Gunung Kidul, seberapa banyak sebenarnya siswa yang bisa menyukai belalang goreng. Demikian pula ulat sagu ya, kemudian ada rempeyek laron yang mungkin bisa dijumpai di wilayah-wilayah tertentu, tapi belum tentu itu disukai oleh anak-anak. Sekali lagi saya berpikir bahwa kalau ini dipaksakan atau dimasukkan di dalam program menu makan bergizi gratis dan nanti menimbulkan food waste, sisa makanan yang tidak termanfaatkan malah disayangkan, sementara kita mempunyai potensi-potensi lain yang juga tentu saja sangat baik untuk kita konsumsi dan sudah biasa dikonsumsi oleh anak-anak kita ya. Telur puyuh itu saya kira mempunyai potensi yang baik dan sekarang mungkin sedang tumbuh ya proses peternakan burung puyuh ini. Oke, Mbak Adita, terkait dengan pelaksanaan MBG ini kita harus melibatkan banyak orang. Waktu itu juga disampaikan bahwa akan adanya mengutamakan kearifan lokal. Sejauh ini apa yang sudah dimaksimalkan? Berapa UMKM yang sudah terlibat? Lalu kemudian mungkin lauk pauknya apakah benar-benar 100% mengandalkan potensi daerah? Mbak Dita, suaranya nggak kedengaran? Iya,
kalau terkait dengan kearifan lokal, kami melihat sendiri ya di beberapa daerah, khususnya di Indonesia Timur. Kami sempat melihat di Ambon pada beberapa waktu yang lalu, itu memang terlihat bahwa Ambon atau Maluku pada umumnya ini kan memiliki sumber ikan ya, ikan atau makanan-makanan laut yang luar biasa. Dan kalau kita lihat menu yang disajikan itu umumnya memang protein dipenuhi dari ikan cakalang, ikan tuna dan sebagainya ya. Ini sekali lagi karena memang pasokannya melimpah di sana ya. Tentu nanti di daerah yang lain ya akan tergantung dari daerah-daerah tersebut. Misalnya daerah tersebut punya sentra peternakan ayam misalnya. Ini sebenarnya bagian dari bagaimana makan bergizi gratis ini juga bisa menggerakkan perekonomian daerah, perekonomian lokal dengan memberikan pasokan yang bersumber dari daerah setempat. Kalau memang daerah setempat itu ada sentra-sentra peternakan atau perikanan, ya tentu itu harus bisa diberdayakan. Dan ini kita lihat sudah diwujudkan ya, khususnya di daerah-daerah yang memang punya produksi seperti tadi saya sampaikan di Ambon, kemudian juga di Papua. Di Jawa umumnya masih sama ya, nasi dengan protein ayam, ikan juga ada, tetapi mungkin tidak seperti saudara-saudara kita di Indonesia Timur. Jadi menurut saya apa yang menjadi tujuan makan bergizi gratis untuk menggerakkan ekonomi lokal sekaligus juga memanfaatkan kearifan lokal itu sudah terwujud ya. Sudah terwujud berarti berapa jumlahnya yang terlibat, Mbak Dita? UMKM kalau dari informasi dari Badan Gizi Nasional itu sekitar 30% dari total mitra itu berasal dari UMKM. Dan ini pasti akan terus ditingkatkan. Tidak hanya mitra tetapi juga pemasok ya. Memasok bahan-bahan baku itu sudah datang dari UMKM di daerah setempat. Mbak Dita, nanti kan sebentar lagi kita menyambut Ramadan begitu ya. Apakah program MBG masih tetap akan terlaksana? Kalau iya, bagaimana implementasinya? Kapan mereka akan diberikan makanan bergizi? Ya, seperti sudah diterbitkan surat keputusan bersama ya, bahwa memang selama Ramadan siswa-siswa ini akan tetap melakukan kegiatan belajar mengajar. Dan tentu program makan bergizi gratis akan menyesuaikan, tetapi dengan sedikit penyesuaian, ya, dengan sedikit penyesuaian terhadap waktu belajar mengajar itu sendiri. Seperti diketahui untuk siswa TK sampai SD itu umumnya kan makanan diberikan pagi hari ya, disesuaikan dengan jam belajar mereka. Sementara SMP SMA biasanya agak siang. Karena ini bulan puasa, maka makanan dibagikan ini nantinya rencananya bisa dibawa pulang oleh siswa-siswa itu. Ya, apalagi kalau memang mereka umumnya melaksanakan ibadah puasa, disimpan, dibawa pulang, dan bisa dikonsumsi di rumah untuk berbuka puasa. Jadi kegiatan akan tetap sama, tetapi dilakukan penyesuaian karena waktu belajar yang berbeda, gitu. Dan juga karena ada masa puasa itu. Ya, saya ke Prof. Ali. Prof, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa sampai akhir tahun maunya semua anak-anak sudah bisa merasakan makanan bergizi gratis. Tetapi mungkin Anda punya evaluasi apa yang harus diperhatikan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemarin kita lihat ada kasus keracunan misalnya, meski sudah ditangani dengan baik. Ya, ini menjadi isu yang mungkin nanti akan membawa image yang kurang baik apabila isu keracunan ini terjadi juga di beberapa hari yang akan datang. Jadi oleh karena itu antisipasi terhadap keamanan pangan itu merupakan sesuatu hal yang harus sangat diperhatikan ya, karena pada intinya kita tidak menginginkan anak itu makan bergizi tetapi tidak aman. Ya, keamanan itu nomor satu dan kemudian gizi yang harus menjadi nomor berikutnya. Jadi oleh karena itu saya berharap bahwa aspek keamanan ini menjadi SOP yang benar-benar harus ditegakkan di setiap SPPG, dan nanti ketika bulan Ramadan, ketika anak-anak itu membawa makan pulang dan itu baru dimakan maghrib ya, maka ini memang akan menimbulkan sedikit tantangan karena anak-anak itu pulangnya tidak akan sore-sore amat ya, mungkin jam 11, jam 12 sudah pulang, sementara makanan yang dibagikan itu baru akan dimakan nanti sore hari pada saat maghrib. Sehingga makanan-makanan bersantan ini jangan sampai mengalami kondisi basi yang itu akan bisa menimbulkan masalah ketidakamanan pangan yang akan dihadapi anak-anak pada saat bulan Ramadan nanti. Mudah-mudahan ini menu yang disiapkan oleh para ahli gizi di SPPG sudah memperhatikan hal tersebut. Oke, baik, saya ke Mbak Dita, dijawab singkat saja. Mbak, persoalan anggaran juga jadi perhatian bersama 71T tahun ini, lalu kemudian tiba-tiba ada mengatakan nanti tambahan dari Pemda 5T, kemudian disebutkan kemarin Kepala Badan Gizi Nasional dibutuhkan 100T. Jadi sebenarnya kita butuhnya berapa, Mbak? Iya. Kalau bicara yang sudah jelas ya, ini tahun ini APBN kan sudah dialokasikan 71 triliun. Itu sampai akhir tahun? Sampai akhir tahun ya, alokasi. Nah,
Dengan asumsi memang tadi ya sudah disampaikan Prof. Dadan ada tahapan penambahan jumlah penerima manfaat. Oke. Namun demikian, Pak Presiden kita kan ingin ini dipercepat agar penerima manfaatnya juga jadi lebih banyak dan bahkan sesuai target yang 82,9 juta itu bisa selesai di tahun ini gitu. Nah, tentu ini dibutuhkan sumber daya anggaran lagi dan kalau kita lihat daerah itu sangat antusias ya, ingin ikut berpartisipasi. Maka Pak Mendagri, Pak Tito sudah sampaikan, sebenarnya sejak September itu sudah ada pembicaraan dengan daerah ya, sehingga angka 5 triliun total dari kabupaten, kota, dan provinsi itu sebenarnya sudah direncanakan. Oke. Tapi sekali lagi nantinya Badan Gizi Nasional memang mengharapkan ini tidak untuk membeli bahan baku, karena akan cepat habis itu angka segitu ya. Sebaiknya memang untuk membangun infrastruktur. Sehingga nanti bisa terus diberdayakan dan bahkan bisa menambah PAD daerah tersebut gitu. Tapi sampai ke tahun berarti 100T ya, Mbak? Iya apa enggak? Jawab aja singkat. Ya itu yang diharapkan. Oke, baik. Tambahan 100 triliun agar 82,9 juta bisa tercapai. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dita, terima kasih Prof. Ali telah bergabung di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih.